أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أوصلنا إلى عشر الأواخر من شهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmatul iman wal Islam, dan nikmatul al-ukhuwah al-islamiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, hampir saja kita sampai kepada puncak dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan. Ibarat orang yang sedang mendaki gunung, dia melalui satu terminal kepada terminal berikutnya. Ada 3 terminal, 2 terminal sudah kita lalui, maka yang tersisa adalah 1 terminal. Tapi dari sekian terminal, justru yang paling berat itu adalah terminal yang terakhir. Kenapa berat? Pertama, jujur capek ya. Kita sudah mengalami kelelahan, baik fisik, mental, spirit, kita lelah semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya medan yang kita tempuh itu tidak sederhana. Kita berhadapan dengan jalan-jalan yang terjal. Namanya orang mendaki gunung para jemaah sekalian. Kalau sudah sampai di sepertiga ya, akhir dari mendaki gunung, angin kencang ya, tiupan angin kencang, cuaca sangat ekstrim, jalan sangat terjal, ditambah lagi dalam kondisi yang mungkin secara physically sudah kepayahan. Jadi dalam kondisi yang seperti itu kita dihadapkan dengan satu dari 2 pilihan, satu dari 2 opsi. Opsi yang pertama, berhenti. Kalau berhenti berarti kita tidak menyelesaikan etape, tidak menyelesaikan semua rangkaian dari proses perjalanan yang harus kita lalui. Nah, biasanya kalau berhenti mundur. Orang yang berhenti lalu kemudian mundur, maka dipastikan dia gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak mencapai apa yang menjadi obsesi, apa yang menjadi harapannya, yaitu sampai ke puncak gunung. Opsi yang kedua, melanjutkan perjalanan dengan segala resiko dan konsekuensi. Insya Allah, karena kita sudah melalui 2/3 perjalanan, maka apapun rintangan yang akan kita hadapi ke depan, insya Allah kita akan bisa menyelesaikannya dengan kekuatan yang ada pada diri kita, dan yang paling penting adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menyelesaikan terminal yang terakhir, perjalanan yang terakhir insya Allah. Dan kalau itu berakhir, selesai,
kita sampai ke puncak gunung, maka sudah tidak ada lagi yang puncak. Ya. Itulah goal ataupun kemenangan yang besar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Rossi itu kenapa selalu menang kalau di GP? Itu di masanya ya. Di masanya. Itu kan ada 12 apa? 12 lap ya enggak? Iya. Lap yang pertama, lap yang kedua biasa-biasa saja deh. Kadang-kadang enggak terlalu ngoyo dia. Tapi kalau sudah masuk di lap-lap yang terakhir 10, 11, 12, wah dia tancap gas itu, ya kan? Dan dia biasa memotong di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah tikungan dan lain sebagainya, ya. Semua dihabisin sama dia. Artinya di zamannya dia selalu menang, sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang. Marcus sekalipun kalah di zaman dia. Sekarang Marcus yang kemudian berjaya, ya kan? Ini kira-kira seperti itulah analoginya para jemaah sekalian, ya. Jadi insya Allah kita ini termasuk yang bertahan ini, ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang bertahan di luar sana, kita nggak tahu, tapi kita termasuk yang bertahan. Jadi ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan sampai kepada periode ini para jemaah sekalian. Tahapan yang pertama tentang nikmat. Ada 2 nikmat yang saya dan insya Allah kita rasakan semua. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat ketika kemudian Allah menghadirkan kita di 10 hari yang terakhir ini, di bulan Ramadan. Ada apa dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah 10 hari yang terbaik dari 30 hari yang Allah hadirkan di bulan Ramadan. Ini adalah yang terbaik. Dan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan Allah di dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Jadi Allah bersumpah dengan waktu dan bersumpah dengan angka. Allah menyebut angka 10 dikaitkan dengan malam, 10 malam. Apa maksudnya 10 malam di sini? Nah, para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan 10 malam di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah kita tahu banyak sekali agenda-agenda ibadah, ya. Agenda-agenda manasik, ya, yang diperintahkan Allah pada saat itu. Ada puasa, ya. Ada haji, ada umroh, ya. Kemudian ada korban, ada Idul Adha. 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Artinya padat dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Nah, sebagian ulama yang lain, ulama tafsir yang lain mengatakan bahwa 10 hari yang terakhir 10 yang dimaksudkan dengan 10 malam di dalam surat Al-Fajr itu adalah mengisyaratkan langsung kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada apa dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini para jamaah sekalian? Terlepas adanya Lailatul Qadar, sehingga orang kemudian bergiat melakukan i'tikaf dan lain sebagainya, terlepas dari itu, bahwa Allah telah mengatakan bahwa memang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini adalah hari yang terbaik. Jadi kita bersyukur, hadirukumullah, tadi yang kita katakan ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Katanya kita masih bisa bertahan di 10 hari yang terakhir ini. Kemudian nikmat yang kedua terkait dengan 10 hari yang terakhir ini adalah ketika Allah memberikan karunia juga kepada kita untuk bisa menghidupkan malamnya. Karena Rasulullah SAW menghidupkan malam di 10 hari yang terakhir. Sampai-sampai Rasulullah merubah gaya hidupnya. Beliau biasanya di hari-hari lain selain Ramadan itu tidur di awal malam dan bangun di sepertiga akhir malam. Kenapa tidur di awal malam? Supaya bisa bangun di sepertiga akhir malam. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Tapi khusus di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau ganti itu.
hanya di 10 hari terakhir aja. Beliau tidur di pagi hari sampai dengan siang. Agar apa? Agar beliau bisa melek di malam hari. Makanya di dalam hadis itu diisyaratkan ahyal lail kullahu. Rasulullah SAW menghidupkan malam di 10 hari yang terakhir sepanjang malam. Jadi beliau tidak pernah tidur di malam hari. Apa yang beliau lakukan? Ya bertakarrub kepada Allah. Bertakarrub dengan berbagai amalan-amalan. Dari tarawihnya, ya kan? Dari sholat tahajudnya, dari tilawatul Qur'annya, dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Beliau yang jelas sepanjang malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kita biasanya menghidupkan malam itu dengan satu obsesi. Obsesinya ingin mendapatkan 1000 bulan dalam satu malam. Kira-kira salah nggak itu perjalanan? Nggak salah, ya kan? Ya silakan saja. Tapi jangan terlalu terobsesi. Ya kan? Kalau saya malah kemudian mengharapkan bahwa kita jangan terlalu fokus kepada mencari Lailatul Qadar itu. Justru kita fokus menghidupkan setiap malam di 10 hari yang terakhir. Sehingga tidak ada yang dianaktirikan. Kalau sekarang kan malam genap dianaktirikan. Malam ganjil yang dianak emaskan. Di masjid orang ramai kan di malam ganjil. Ya. Di malam genap berangsur-angsur kurang. Ya. Kemarin di masjid saya di Sarana Indah Permai, Masjid Al Munawwarah, itu pas malam ganjil kelabakan panitianya. Ternyata makanan yang disediakan yang sifatnya prasmanan, yang diduga bisa memenuhi kapasitas yang ada, itu kurang. Ya. Karena mengacu kepada malam-malam sebelumnya. Ya. Karena di malam genap jumlah mereka itu ya, flat lah, ya, 90 sampai dengan 100. Tiba-tiba kemarin di tanggal 25, ya kan, malam 25 jumlahnya lebih dari 120 orang. Akhirnya banyak yang tidak mendapatkan makanan. Ya kenapa? Karena memang sampai dengan hari ini saya melihat orang Indonesia terobsesi untuk mengejar Lailatul Qadar, sehingga kemudian dia sengaja datang ke masjid, lalu kemudian menghidupkan malamnya hanya di malam-malam ganjil saja. Tidak salah para jamaah sekalian, itu sah-sah saja. Tapi ya, kita lebih baik untuk menghidupkan sepanjang malam dalam selama 10 hari tanpa harus membedakan antara ganjil dan genap. Ini mungkin juga yang menyebabkan pemerintah terinspirasi ya ganjil genap ya untuk mudik ini. Ya, itu catatan yang pertama terkait nikmat yang saat ini kita sedang rasakan. Kemudian nikmat yang kedua para jemaah sekalian, catatan yang kedua terkait dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ada hal yang saya cermati bahwa ibadah di bulan Ramadan ini adalah akumulasi berbagai macam ibadah dalam Islam, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Kemarin kita mengatakan di situ ada puasa, ada sholat, ada Al-Quran, ada zikir, dan ada sedekah. Dari semua tipikal ibadah ini, yang dominan adalah ibadah sunnahnya, bukan ibadah wajibnya. Kecuali puasa, yang dominan ibadah wajib. Kalau sholat, yang dominan ibadah sunnah. Sholat yang wajib itu kan jelas terukur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi selebihnya ibadah sunnah semuanya. Tarawih, qiyamul lail, sholat rawatib, sholat isra, sholat duha, sholat sunnah mutlaqah, sholat taubah, sholat hajat. Sholat itu semuanya sholat sunnah. Artinya yang dominan sholat sunnah daripada sholat wajib. Bahkan kekuatan sholat sunnah di bulan Ramadan ini lebih kuat dari sholat wajib.
Buktinya orang melaksanakan tarawih secara berjamaah di mana saja, di jalan-jalan, di mall, di masjid, di pasar, ya, di kantor dan lain sebagainya. Dan itu tidak dilakukan oleh orang untuk sholat yang wajib, ya kan? Sholat wajib kadang-kadang sholat sendiri aja, ya kan? Asik dengan kesendiriannya. Tapi kalau sudah sholat tarawih, wah dia pasti mencari jamaah, berusaha untuk melakukan sholat itu secara berjamaah. Padahal dari aspek hukumnya, ya kan, dia tidak lebih berat daripada sholat wajib, ya kan? Nah, kenapa demikian berjamaah sekalian? Karena memang yang dominan memang sholat sunnah, ya. Apalagi Al-Qur'annya para jamaah sekalian, ya kan? Setiap orang di mana-mana, ya. Bahkan ada kemarin yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, katanya calon presiden 2024, ya. Ini bukan promosi ini. Istilahnya mengajak bangsa Indonesia secara keseluruhan dari berbagai daerah untuk membaca Al-Quran secara serentak, kan? Di jam 10 hari apa itu? Serentak. Itu subhanallah. Dan ternyata sebelumnya sudah ada yang mendahuluinya. Jawa Tengah misalnya, kan? Pesantren-pesantren keluar lalu kemudian membuat barisan membaca Al-Quran, ya kan? Jadi betul-betul mereka mencoba untuk membumikan Al-Quran dan memasyarakatkan Al-Quran. Itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Dahsyat para jemaah sekalian. Jadi ibadah-ibadah sunnah yang tidak biasa kita lakukan di luar Ramadan, itu kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Begitu juga zikir, begitu juga sedekah, ya kan? Orang berlomba-lomba untuk mengkapitalisasi zikirnya, kemudian sedekahnya dan lain sebagainya. Dengan demikian saya menyimpulkan Allah terkait dengan catatan yang kedua ini, bahwa ternyata ibadah sunnah itu bukan ibadah sekedar pelengkap ibadah wajib. Dia bukan hanya sekedar boleh dilakukan, boleh dan boleh tidak dilakukan. Enggak. Kalau dari apa yang kita cermati ini, ibadah sunnah itu justru posisinya adalah 11-12 dengan ibadah wajib. Justru kalau berbicara tentang makom, kedudukan kita nanti di hadapan Allah, justru bukan di ibadah wajibnya, justru di ibadah sunnahnya. Kalau bicara tentang makom, contoh kasus Bilal bin Rabah misalnya, beliau itu ngetop bukan karena sholat fardunya, beliau itu justru ngetop karena beliau terbiasa berwudu. Setiap kali batal wudunya, beliau berwudu lagi. Lalu kemudian setelah wudu, beliau mencoba untuk mendawamkan dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat wudu. Itu semua sunnah. Wudunya sunnah, sholat 2 rakaatnya juga sunnah. Dan beliau ngetop karena itu. Beliau itu viral karena itu. Sendalnya sudah masuk di surga sebelum orangnya karena itu, berjamaah sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang makam, itu justru di ibadah sunnah, bukan di ibadah pokok, ya kan? Bukan di ibadah wajib. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau mau viral, maka mari kita kemudian untuk mengkapitalisasi ibadah-ibadah ini dengan ibadah-ibadah sunnah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Abdurrahman bin Auf, ya karena sedekahnya. Abu Bakar Siddiq karena sedekahnya. Umar bin Al-Khattab karena sedekahnya. Ibnu Umar karena menghafal hadisnya. Beliau menghafal hadis 2630 hadis. Kemudian Abu Hurairah hafal hadis 5600 hadis. Nah, itu semua kan ibadah-ibadah sunnah aja. Boleh-boleh saja mereka tidak hafal hadis, kan begitu ya. Menghafal Al-Quran kan bukan sebagai sebuah kewajiban, apalagi menghafal hadis bukan sebagai kewajiban, tapi adalah ibadah sunnah yang dilakukan seseorang, tapi mereka kemudian ngetop dan viral karena ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ibnu Mas'ud, Rasulullah secara khusus mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan oleh Jibril kepadaku, maka ikuti Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau membaca Al-Quran persis dan mirip seperti Rasulullah membacanya. Ibnu Mas'ud berarti. Jadi keunggulan-keunggulan ini patut kita cermati dan mencoba untuk kemudian kita teladani. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, ademakumullah, kita kan ingin
kumpulan ibadah yang kita lakukan ini lestari nih, ataupun ada asarnya yang kuat di dalam diri kita setelah pasca Ramadan. Nah, apa kira-kira kiat yang terbaik agar kemudian energi Ramadan ini tetap ada di dalam diri kita walaupun Ramadan sudah usai? Ada satu langkah sederhana, tidak membutuhkan kekuatan untuk mendapatkannya, dan ini perlu kita amalkan, yaitu berdoa setiap kali kita sujud. Jadi setiap sholat sebelum tahiyatul akhir, pada saat sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Doanya khusus, minta kepada Allah agar Allah kemudian menetapkan kita, meneguhkan diri kita untuk tetap beramal, untuk tetap menjalankan ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, untuk tetap beristiqomah, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan doanya masyhur. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, atau sabbit qalbi ala dinik, ya kan? Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, ataupun sarrif qalbi ila ta'atik. Itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca setiap kali kita melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, di penghujung ataupun di akhir ibadah sholat yang kita lakukan, di sujud terakhir. Saya kira itu adalah Allah, ya, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat. Yang pulang kampung kita doakan supaya sampai segera ke kampung halamannya, karena saya dengar 2 hari yang lalu yang berangkat ke Sumatera, ketika masuk tol Sumatera aman sampai di Palembang. Ternyata dari Palembang sampai Jambi kira-kira 100 kilo lebih itu stuck. Kendaraan tidak bisa bergerak, karena ternyata yang ke Sumatera itu yang biasanya ada yang ke lintas tengah, ada yang lintas barat, semua fokus ke lintas timur, karena satu-satunya tol yang dibuat, ya, sampai ke Palembang aman, tapi setelah Palembang stuck. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan bagi mereka yang pulang kampung, yang memang mau pulang segera, jangan kemudian ya berasik ria dengan kemacetan. Saya kira itu aja para jamaah sekalian. Ada nawayakum ajma'in. Saya cukupkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.